الدنيا ما عاد يرعبني ظلم يهددني. Memberikan tips untuk menggapai kesuksesan dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarir, dimanapun kita berikhtiar, mengembangkan diri, berusaha, memperbaiki kehidupan kita, baik mengabdi melalui institusi resmi pemerintahan ataupun di tengah-tengah masyarakat. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga al-akhlak al-karimah. Jadi takwa itu terdiri dari 4 huruf: ta, qaf, waw, ya. Dan ini semua merupakan cerminan daripada al-akhlak al-karimah yang akan menjadi bekal kita mendapatkan kesuksesan dimanapun, sebagai apapun dan seperti apapun kita berkarir, kita bertugas, kita berikhtiar. Yang pertama ta. Ta itu adalah tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah lawan daripada takabur. Takabur ini adalah sombong, congkak. Jadi ciri-ciri daripada hamba Allah yang Maha Rahman sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi ia tawadu, ia sakinah. Tawadu lawan daripada takabur. Takabur itu definisinya ru'yatul 'izzati fi nafsi wa ru'yatul haqara fi ghairi. Memandang dalam dirinya ada kehebatan, ada kekuatan, dan memandang rendah orang lain. Apa penyebab takabur, penyebab kesombongan? Yang tampak dan semua orang tahu itu ada 3. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, pangkat dan jabatan. Yang ketiga adalah keturunan. Jadi semakin kaya seseorang itu, berarti semakin besar potensi ujian kesombongannya. Yang awalnya baru punya motor, bisa beli mobil, kadang-kadang pola dan tingkahnya sudah mulai beda. Nah, semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, berarti di situ semakin besar ujian untuk menjadikan orang itu sombong karena harta. Yang kedua, pangkat dan jabatan. Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi jabatan, ada potensi kesombongan kalau dia tidak mampu untuk mengelola hatinya dengan baik. Padahal ketika dia sudah jatuh pada kesombongan, justru disitulah Allah merendahkan dirinya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu diangkat oleh Allah, tapi kalau takabur justru direndahkan dan diturunkan oleh Allah derajatnya. Mungkin ia merasa bahwa dengan cara, dengan pola, dengan sikap yang ia tampakkan untuk menunjukkan kepada orang lain kalau dia punya pangkat, kalau dia punya jabatan, kalau dia punya harta, dia punya kekayaan, seakan-akan dia merasa dirinya akan dihormati orang lain. Padahal di balik itu justru yang terjadi adalah dirinya direndahkan oleh Allah di mata orang lain. Walaupun secara formal mungkin orang akan menundukkan diri karena ada pada ikatan-ikatan ketentuan formal. Kemudian yang ketiga, keturunan. Jadi merasa keturunan orang hebat, kadang-kadang sudah membedakan diri dengan orang lain, bersikap semakin tidak tepat di hadapan orang lain. Dan yang dua ini agak sama. Apa? Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah. Jadi jangan dikira orang yang tambah ilmu itu terbebas dari potensi untuk takabur. Justru kalau dia dengan keilmuannya menganggap dirinya sosok yang hebat dan memandang rendah orang lain, atau sering kita sebut sekarang dengan arogansi intelektual, berarti ilmu yang ia dapatkan menjadikan ia sombong. Termasuk ibadah.
Ini orang malah banyak tertipu. Kalau harta, pangkat, jabatan, kemudian memiliki 3 hal ini orang sombong. Ini banyak yang mengingatkan. Tapi 2 hal ini banyak orang tertipu. Kenapa? Ketinggian ilmu yang dimiliki, ketekunan ibadah yang ia lakukan, kalau kemudian menggeser hatinya dan tidak tepat menempatkan di hadapan orang lain, merasa dirinya adalah orang yang paling ahli surga, merasa dirinya sudah yang paling dekat dengan Allah, yang paling cocok dengan Nabi, kemudian merendahkan orang lain walaupun hanya dengan kata-kata yang tidak pantas disematkan pada orang lain, karena kita tidak tahu hakikatnya orang lain itu seperti apa. Walaupun secara kasat mata dia bukan orang baik. Tapi kalau orang yang ahli ibadah kemudian merasa dirinya sudah lebih hebat daripada orang lain, yang ia pandang sarka, ia pandang sampah, ia pandang rendah, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik, berarti dia sudah tidak mampu untuk lolos dari ujian kesombongan melalui ibadahnya. Justru paling berat orang alim dan orang ahli ibadah yang terbebas dari kesombongan ini lebih berat, karena samar. Dia tidak merasa sombong dengan ilmunya, padahal kadang-kadang dia rendahkan orang lain yang dia anggap bodoh. Al-Ghazali mengatakan ciri orang tawadu itu ada 4. Yang pertama, dia suka dikoreksi, suka dikritik. Jadi orang tawadu senang kalau dikritik. Bahkan dalam bahasa yang lain, dia tidak pernah sakit hati kalau dicaci dan dimaki. Sebab kalau ada orang mencaci dia, memaki dia, ia anggap membantu dirinya menemukan kekurangannya. Karena manusia itu fitrahnya gampang mencari kesalahan orang lain, sulit mencari kesalahan dan kelemahan diri sendiri. Jadi kalau ada orang mencaci, ada orang memaki, ya dianggap itu hanya caranya yang kurang tepat, tapi dia akan berterima kasih sama yang mencaci dan memaki. Bisa jadi itu dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan perbaikan. Makanya Sayyidina Umar mengingatkan, semakin tinggi posisi seseorang justru semakin rawan. Kenapa? Karena dengan kewibawaannya, dengan kehebatannya, karena kesungkanan rakyatnya, kesungkanan anak buahnya, kalau dia melakukan kesalahan, tidak banyak orang yang berani mengingatkan. Makanya Sayyidina Umar begitu dipilih jadi khalifah, beliau nangis. Ketemu Hudzaifah bin Yaman, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa yang menjadikan kau menangis wahai Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, "Saya khawatir kalau saya berbuat kesalahan nggak ada yang berani mengingatkan saya." Itu yang saya khawatirkan. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman bilang, "Kalau engkau melakukan kesalahan, dengan ujung pedang ini saya akan mengingatkan." Baru Sayyidina Umar tersenyum, karena yakin akan ada orang yang mengingatkan. Jadi ini cirinya. Yang kedua, ciri orang tawadu itu, kalau memang dia sulit mendapatkan orang yang berani mengingatkan, mengkritiknya, apalagi mencacinya, maka ciri kedua orang yang tawadu itu dia akan banyak introspeksi. Jadi kalau perlu setiap malam sebelum tidur dia akan akan sisihkan waktu, mungkin 5-10 menit untuk muhasabah. Apa yang saya lakukan hari ini sudah benar? Apa saya ini sudah benar cara bersyukurnya? Betapa banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Apakah sudah benar-benar mampu saya syukuri dengan baik? Dia akan banyak introspeksi. Kalau tidak ada orang yang berani mengingatkan. Kenapa? Karena ciri ketiga, orang yang tawadu itu akan selalu melakukan perbaikan dan perbaikan. Dari mana modalnya? Kritikan orang lain atau hasil introspeksi diri. Karena kalau dia tidak tahu stepnya untuk melakukan perbaikan, dia bingung juga. Saya akan mulai dari mana untuk memperbaiki diri saya? Kenapa? Karena dia tidak mampu membaca kekurangannya. Tapi kalau ada orang jujur mengingatkan, atau dia menemukan kelemahan dari hasil introspeksi, disitulah dia akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang paling penting, ciri yang keempat, orang tawadu itu akan memandang orang lain sebagai sosok yang selalu lebih penting bagi dirinya. Sehingga kalau ini yang dipakai, gak akan pernah ada orang sombong. Bagaimana seorang komandan? Seorang bos lah di satu perusahaan, dia melihat satpam atau seorang pimpinan instansi formal di pemerintahan, taruhlah sebagai apa, gubernur atau camat gitu aja. Dia melihat ada satpam, ada satpol PP bertugas menjaga di pintu, yang setiap hari walaupun memang ada posnya, tapi begitu pimpinan datang, dia datang lari-lari bukakan pintu, kemudian nutup lagi, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang kehujanan. Maka sang pimpinan kadang berpikir, bisa jadi lebih baik ini pengabdiannya kepada bangsa dan negara daripada saya. Kenapa? Kalau saya datang ke kantor,
pakai mobil yang mewah, pakai mobil yang nyaman lah, tidak kepanasan. Begitu saya datang nyampe di kantor, ternyata dia yang lari-lari bukakan mobil saya, dia yang bawakan tas saya, dia yang kemudian mempersilahkan saya duduk, dia yang kadang-kadang mengambilkan minum untuk saya. Kalau saya pulang, dia juga lari-lari bukakan pintu, kemudian menutupnya kembali. Kadang-kadang panas dia dijemur, kadang-kadang hujan dia juga rela kebasahan karena ingin mengambilkan payung untuk diri saya. Berarti lebih besar dia pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sementara fasilitas yang ia dapatkan sangat minim, gaji yang ia dapatkan tidak hanya 1/10 daripada yang saya dapatkan. Maka pemimpin yang bersikap seperti itu akan mampu nguwong-nguwong, memandang dari sisi kemanusiaan pada perbedaan strata yang dia capai. Tetapi jadi satpam yang tawadu, dia juga akan membangun pikirannya dengan benar. Memang saya di panasnya, memang saya kadang-kadang kehujanan, memang saya datang lebih awal, pulang lebih akhir, memang saya yang lari-lari, fasilitas yang saya dapatkan seadanya, gaji saya jauh dengan pimpinan saya. Tapi kalau saya kan yang saya pikirkan hanya pekerjaan saya dan tanggung jawab saya terhadap pekerjaan saya, yang penting itu selesai. Tapi kalau pimpinan saya, walaupun dia di mobil, walaupun dia di jalan, tentu tidak pernah selesai berpikir, karena yang ia pikirkan bukan nasib satu orang, tetapi yang dipikirkan adalah seluruh anak buahnya dan bagaimana menjaga marwah institusinya agar bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam pengabdiannya kepada negara. Maka tidak bisa dihitung berapa ia lebih mulia daripada saya. Maka anak buah yang seperti itu akan hormat zahir batin kepada pimpinannya, tapi pimpinan yang tawadhu akan menghargai terhadap anak buahnya karena dipandang adalah sisi kemanusiaan.